Ya, baik. Saya sudah disebut tadi nama saya, Ibu Bapak. Tadi Pak Sujarwo sebagai admin tanya saya, Dr. Des itu apa? Saya jawab, tapi Pak Sujarwo kok saya lihat nggak meresponi saya. Rupanya saya belum masih mute speaker saya gitu. Jadi pantas nggak rupanya saya belum unmute begitu. Iya. Jadi Dr. Des itu gelar 5 tahun lalu. Jadi saya menyelesaikan PhD saya di Universität Göttingen di Jerman Hmm. 2009 sampai 2015. Dan di Jerman itu ada kebiasaan pendidikan bahwa disertasi yang dinyatakan lulus tidak serta-merta bergelar doktor Oh, permanen iya, iya, kalau iya. belum menerbitkan disertasinya dalam penerbitan umum. Jadi sebelum disertasi saya diterbitkan, saya menyandang gelar Dr. Des, Pak. Dan Oh, iya, iya. 2016 akhir disertasi saya terbit di Jerman di kota Berlin, dan sejak itu saya mengganti gelar saya Doktor der Theol, Pak, Doktor der Iya, iya, Theologie. iya. Nah, Google kemudian perlu kali dikoreksi tuh, Pak. Di Indonesia penyetaraan ijazah 2018 keluarlah penyetaraan ijazah, saya ganti gelar lagi, Pak, PhD THD oleh Iya, pemerintah. iya, Jadi iya, iya. gelar saya itu 3 kali ganti, Pak. Berevolusi, Ya. Mas Tangan. Ya, gelar saya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya diminta dari sekitar beberapa bulan, 2-3 bulan lalu oleh Pak Sujarwo tentang teologi PB, dan tadi pagi saya mau konfirmasi lagi apa sebetulnya yang mesti saya sampaikan. Dan saya agak agak kebingungan begitu karena teologi PB itu sebetulnya ya luas sekali gitu ya, Pak. Saya ngajar 2 semester tentang teologi PB gitu. Jadi saya bingung waktu disuruh satu sesi itu ngajar teologi PB, saya bingung saya mesti ngomong apa gitu ya. Gimana caranya materi 2 semester saya sampaikan 2 jam gitu. Maka saya mencari-cari gitu, dan saya menemukan bahwa pokok dalam teologi PB. Jadi saya berpikir tadinya saya mau diminta menjelaskan eh, munculnya Alkitab atau bagaimana menafsir Alkitab secara cepat, secara ringkas. Karena saya mengajar di STT Jakarta itu di bidang hermeneutika, eksegesis PB itu bidang saya. Maka kalau teologi PB saya jadi membayangkan kira-kira yang paling dasar itu 5 pokok ini, Ibu Bapak sekalian. Yang paling Betul, dasar Pak. 5 pokok ini: Allah, Kristologi, Pneumatologi, Eklesiologi, dan Eskatologi gitu ya. Nah, karena bicaranya kan teologi gitu ya, maka Iya. dalam konteks teologi ya kira-kira ini, dan ini adalah cakupan di dalam teologi perjanjian baru. Allah dalam PB, Kristologi, Kristus dalam PB, Roh Kudus dalam PB, kemudian gereja dalam PB, dan terakhir eskatologi dalam PB. Ada topik-topik yang lain, tetapi yang paling utama ya 5 ini kira-kira begitu. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begitu ya. Ini seperti proklamasi ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu ya. Jadi 5 pokok ini, jadi saya akan secara cepat menyampaikan materi ini, dan kalau nanti ada yang mau bertanya, mungkin saya pikir 20-30 menit terakhir Iya, iya. kita. Iya, Mas Ya. Tangan. Silakan. Ya, baik. Kita masuk dulu dengan Allah Tritunggal, tapi saya bukan sistematika. Pak Yowas adalah, Profesor Yowas adalah pakar bidang sistematika. Kalau saya pakar biblika, begitu ya. Jadi semuanya hanya apa yang Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, sampaikan. Nah, Tritunggal, sebagian orang menyatakan Trinitarianisme ini ciptaan Bapak-Bapak gereja. Tapi sebagai dosen biblika, saya katakan bahwa dalam Perjanjian Baru sebetulnya banyak muncul Trinitarianisme, ide ini. Misalnya kita mulai dengan formula baptisan. Dalam Perjanjian Baru sejak baptisan Yesus, presensi Allah Tritunggal ini sangat jelas. Nah, kalau kita lihat baptisan di versi Markus, Ibu Bapak, di Markus 1 ayat 20, Markus 1 ayat 20 itu istilah yang digunakan itu roh, pasal 1 ayat 10. Nah, di versi Matius itu yang digunakan roh Allah di Matius 3 ayat 16. Di Lukas itu digunakan istilah Roh Kudus begitu ya. Dan ini menarik. Mengapa menarik? Karena ada semacam varian di dalam penggunaan Kombinasi. istilah roh ya. Oke. Eh,
Saya tayangkan Alkitab kita. Ya, Ini adalah passwordnya ibadah anak. di Markus 1 ayat 10. Ini contohnya ya Ibu Bapak. Ini teksnya saya zoomkan keluar ya. Di Markus ayat 10 dikatakan hanya roh di sini. Gitu ya. Sementara kalau kita lihat di Matius pasal 3 ayat 16, Matius 3 ayat 16, saya berikan contoh ini saja. Maka dia pakai istilah roh Allah, bukan roh. Kalau Markus tadi roh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Lukas pasal 3 ayat 22, Lukas 3 ayat 22, maka istilah yang digunakan adalah Roh Kudus. Ya, jadi ada Markus itu roh, Matius itu roh Allah, Lukas itu Roh Kudus. Kalau kita cek betul tidak di dalam teks Yunaninya, ini kira-kira teks Yunani yang kita gunakan. Ya, ini ada kata to pneuma to hagion gitu ya. Pneuma ini roh, hagion ini kudus, hagios, kudus begitu ya. Dan kembali ke slide saya. Jadi Ibu Bapak yang terkasih, masing-masing punya makna. Ketika Markus pakai roh, Matius pakai roh Allah, kemudian Lukas pakai roh kudus, masing-masing punya makna. Nah, roh dalam Markus menunjukkan independensi. Independensi disebut hanya roh, dia independen, begitu ya. Nah, ketika Matius disebut kata roh Allah, maka dia menunjukkan ia berasal dari roh Allah. Mengapa? Karena begini, karena dalam, saya buka lagi ke Matius ya Ibu Bapak ya. Dalam versi Matius, pasal 3 ayat yang ke-16, ya, di sini dikatakan to pneuma tu teu. Nah, kata tu teu, bentuk tu ini adalah genitif. Teu ini genitif. Kalau nominatifnya theos, subjeknya theos. Ini jadi bentuk genitif. Nah, bentuk genitif dalam bahasa Yunani itu bisa originalis, berasal. Jadi kalau to pneuma tu teu dipahami sebagai genitivus originalis, berasal berarti roh yang berasal dari Allah. Sehingga bentuk genitifnya berarti roh yang berasal dari Allah. Dia juga bisa berarti posesoris, kepemilikan, possession. Jadi genitivus posesoris. Berarti roh yang menjadi milik Allah. Tapi dia juga bisa genitivus partitivus. Dia keluar gitu, terpisah, memisahkan, keluar. Maka dia juga bisa berarti roh yang berasal, roh yang keluar, lebih tepatnya roh yang keluar dari Allah. Nah, kembali ke slide saya. Roh Allah menunjukkan dia berasal dari Allah, sementara Roh Kudus menunjukkan dia bagian dari Allah Tritunggal. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah istilah yang baku dalam konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penggunaan definisi atau terminologi untuk roh dalam ketiga Injil sinoptik beragam karena memiliki maknanya masing-masing. Seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, dalam ketiga versi baptisan, maka saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun menguasai Yesus dan ada suara dari langit. Nah, kata langit itu dari bahasa Yunani uranos, artinya surga. Dan surga adalah parafrase dari Allah. Orang-orang Yahudi suka sekali menggunakan istilah-istilah lain untuk menyebut secara tidak langsung merujuk kepada Allah. Maka di sini Roh Kudus langit terbuka, ada suara dari langit, itu sebetulnya bicara tentang surga. Nah, dengan kata lain, Allah atau Bapa berbicara. Maka dari ketiga teks ini secara tidak langsung aspek trinitarian dari Allah nampak. Nah, formula baptisan dalam Injil Matius di amanat agung ya, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh menegaskan hal ini ya, menegaskan penggunaan Roh Kudus di dalam Lukas begitu ya. Nah, saya masuk ke teks yang lain di Injil Yohanes. Waktu Tuhan Yesus berdoa, di dalam Injil Yohanes dikatakan ia akan meminta kepada Bapa mengirim seorang penolong yang lain. Roh penolong, roh penghibur, ini Parakletos. Yohanes 14 ayat 16 dan juga ayat yang ke-26. Dan ketika dikatakan mengirimkan roh yang lain, maka ini menunjukkan sebetulnya penolong yang lain menunjukkan bahwa Yesus juga adalah penolong.
dan Roh kemudian juga penolong, dan ia meminta kepada Bapa. Sehingga kehadiran tiga pribadi ini nyata di dalam teks tersebut. Kemudian di doa Stefanus, ketika Stefanus mengalami aniaya akibat khotbahnya, maka kisah Stefanus menghadirkan Allah yang trinitatis. Dikatakan Stefanus penuh roh, dan Yesus berada di sebelah kanan Allah, berdiri bahkan begitu ya. Dan ini jelas menunjukkan presensi dari Allah yang trinitarian tadi. Kemudian khotbah Petrus tentang baptisan Kornelius. Dalam khotbah Petrus terkait baptisan Kornelius juga muncul aspek trinitarian. Petrus menyatakan begini dalam Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Maka di sini ada, saya coret-coret ya, di sini ada Yesus begitu, kemudian di sini dikatakan bagaimana Allah, kemudian di sini dikatakan Roh Kudus begitu ya. Jadi ada aspek trinitarian kembali di sini. Nah, yang berikutnya waktu Paulus menyampaikan semacam pidato perpisahan di Efesus, dia mengucapkan, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Lagi-lagi di sini ada Roh Kudus, kemudian ada Allah, dan ada anaknya, gitu ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan aspek trinitarianisme Allah tadi. Kemudian dalam surat Galatia, di dalam suratnya Paulus menulis begini, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Ibu Bapak perhatikan dalam teks ini, muncul lagi Allah telah menyuruh roh anaknya, kemudian memanggil ya Aba, ya Bapa, gitu ya. Dan ini menunjukkan aspek trinitarian yang berikutnya. Selanjutnya dalam surat Roma, dalam pembukaan suratnya, Paulus juga menyatakan aspek trinitarian, pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya, nyanya Yesus tentunya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Sini sekali lagi itu ada roh, kemudian ada anak, tentunya ada Allah di sini. Di sini Yesus Kristus disebut kembali. Kemudian di tengah suratnya di pasal 8 ayat 9 dikatakan lagi, kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Jika memang roh Allah, disebut lagi Allah. Kemudian roh Kristus, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nanti di bagian berikutnya tentang roh, saya akan singgung lagi teks ini, karena teks ini menjadi menarik. Di mana letak menariknya? Di sini disebut roh, di sini disebut roh Allah, di sini disebut roh Kristus. Ya, ini tiga-tiganya sebetulnya bicara ya tentang roh gitu, pribadi ketiga, bukan bahwa ada tiga jenis roh begitu ya. Nah, dalam bagian akhir surat Roma, Paulus menyinggung lagi aspek trinitarian Allah. Dia katakan yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Lagi-lagi, Bapak yang terkasih, muncul di sini ada Kristus Yesus, ada Allah di sini, kemudian di sini ada Roh Kudus. Perhatikanlah, walaupun penyebutannya bisa berganti-gantian, tetapi komponen tiganya tidak pernah berubah. Komponen tiganya selalu Kristus, Allah adalah Bapa, begitu ya. Kemudian Roh, komponennya selalu tiga. Urutannya bisa berbeda-beda, penyebutannya bisa berganti-ganti, bisa Kristus Yesus, Yesus Kristus, bisa hanya Yesus, Kristus, dan seterusnya. Rohnya bisa roh saja, bisa Roh Kudus, bisa Roh Allah, bisa Roh Kristus. Kadang disebut Allah, kadang disebut Bapa, dan seterusnya. Tetapi selalu komponennya tiga, tidak pernah berubah, tidak pernah ada penyebutan yang melampaui ketigaan tadi.
Nah, ucapan berkat dalam 2 Korintus yang juga sering digunakan dalam liturgi-liturgi tertentu begitu ya. Dalam ucapan berkat ini di 2 Korintus Paulus menyebut aspek Tritunggal, 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ada di sini disebut Tuhan Yesus Kristus ya. Tadi saya katakan mau Yesus, mau Kristus, mau Yesus Kristus, mau Tuhan Yesus Kristus. Itu cuma cara penyebutan, tetapi dia bicara Allah pribadi kedua. Kemudian di sini ada kasih Allah, kemudian di sini ada persekutuan Roh Kudus. Bisa Roh Kudus, bisa Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, Roh Anaknya, atau Roh Tok gitu. Tetapi intinya Roh. Nah, kemudian ucapan syukur dalam surat Efesus dikatakan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 17 ada lagi muncul aspek Trinitarian di dalam perikop ini, di dalam ayat ini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Teks ini agak membingungkan dalam bahasa Indonesianya. Karena kita tidak memiliki pembeda apapun di dalam gramatik kita ya Ibu Bapak. Jadi kita seringkali sulit menerka maksudnya. Sekarang kita buka teks bahasa Indonesia di dalam Alkitab, Efesus 1 ayat yang ke-17. Ya, ini tadi teksnya. Kalau kita lihat ke teks asli, maka ada hal yang berbeda. Jadi dikatakan di sini hina hoteos tu kuriu hemon Yesu Kristu. Jadi di sini teksnya agak lebih detail dibandingkan di dalam teks bahasa Indonesia. Saya sebentar ini kok saya pindah. Oke. Nah, Bapak kalau lihat di sini hina ini dan kepada tadi ya ini kata kita perhatikan hoteos saja, hoteos tu kuriu hemon Yesus Kristus. Dan kepada Allah, tapi di sini bentuknya genitif. Jadi kalau di Indonesia kan bagaimana? Jadi bukan Allah Tuhan kita, tetapi Allah dari Tuhan kita. Allah dari Tuhan kita, kemudian Yesus Kristusnya pun tetap bentuknya genitif. Jadi Allah dari Tuhan kita, dari Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Kalau terjemahkan harfiah, Allah dari Tuhan kita, hemon ini kita, dari Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi maksudnya Allah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan dengan teks Efesus 1 ayat 17 yang dalam bahasa Indonesia nggak ada beda gitu. Allah Tuhan kita. Jadi seakan-akan Tuhan kita Yesus Kristus itu disebutnya Allah. Padahal Paulus konsisten sekali. Kalau dia nyebut Allah, maka yang dimaksud Bapa. Kalau dia nyebut Tuhan, maka yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Paulus konsisten sekali dengan ini. Sehingga terjemahan Indonesia menjadi berbeda. Di sini Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal bukan itu maksudnya. Bukan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah. Bukan begitu. Bukan berarti juga bahwa dia bukan Allah. Tapi maksudnya di sini Allah yang dimaksud adalah Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah yang dipanggil Bapa, jadinya kira-kira begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Makanya di sini kemudian disebutkan di dalam teks yaitu Bapa ya, Bapa yang mulia. Supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu. Maka di sini ada Allah, kemudian ada Yesus Kristus dan ada roh. Sekali lagi kemunculan Trinitarian dalam surat ini. Sekarang 1 Petrus, dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, Allah Bapa kita dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Sekali lagi aspek Trinitarian. Dan perhatikan Petrus pun menyebut Allah dengan Bapa. Gitu ya. Nah, kemudian di 1 Petrus 3 ayat 8 sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini ada teks yang menarik, nanti kita bisa bahas lebih jauh dalam kristologi. Namun dalam konteks Allah, Allah Tritunggal, maka dikatakan
Ada Kristus di sini, kemudian ada Allah di sini, dan kemudian roh. Bagian mana yang menarik untuk kristologi? Bahwa ini telah dibangkitkan menurut roh. Artinya kebangkitan Yesus adalah karya Roh Kudus. Dan ini menarik, karena dalam seluruh perjanjian baru, kebangkitan Yesus itu merupakan karya Trinitarian. Ia bangkit karena kuasanya sendiri, ia bangkit karena dibangkitkan oleh Allah Bapa, ia bangkit juga dibangkitkan oleh roh. Jadi dengan kata lain, kebangkitan Kristus menurut seluruh kesaksian perjanjian baru adalah karya Trinitarian, karya Allah Tritunggal. Nah, berikutnya saya masuk ke 1 Yohanes. Rasul Yohanes juga mengakui aspek Trinitarian Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita, Hilang. demikian juga kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini menarik bahwa mengenal roh Allah dengan mengaku Yesus Kristus sebagai manusia berasal dari Allah. Ini bicara iman, tetapi di sini konteks imannya diarahkan kepada atau tertuju kepada Allah Tritunggal tadi. Kemudian 1 Yohanes 5:7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ini ditambahkan kemudian, bagian yang ini Ibu Bapak, ini ditambahkan kemudian, 1 abad kemudian, kira-kira begitu. Namun dia tidak mengurangi pemahaman bahwa teks ini memang bicara tentang Trinitarianisme Allah, Allah Tritunggal, begitu ya. Nah, saya masuk ke dalam penyebutan Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru cukup sering menyebut presensi ketigaan dari Allah yang esa dengan menyebutkan ketiga pribadi tersebut. Teks-teks yang menyebut Tritunggal antara lain Matius 28, bukan istilah Tritunggal ya, bukan istilah Tritunggal, tetapi presensi ketigaan dari Allah yang esa ya, presensinya, bukan definisinya, bukan istilahnya, bukan istilah Tritunggal, tapi presensi Tritunggal. Misalnya di Amanat Agung Matius 28 ayat 19 disebut baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Urutannya ini 1, 2, 3 ya. Nah, nanti urutan juga kita akan percakapkan sedikit. Misalnya pertanyaannya nanti adalah begini, kira-kira dalam percakapan lebih jauh, kira-kira kita bisa nggak mengganti penyebutan urutannya Bapa, Anak, Roh menjadi Anak, Roh, dan Bapa, atau Roh, Anak, Bapa, atau Bapa, Roh, Anak, atau Roh, Bapa, Anak misalnya. Boleh atau tidak begitu ya. Apakah kita memahami penyebutan Bapa dan Anak dan Roh itu secara strukturalis dan hierarkis begitu. Sehingga kita nggak boleh ganti-ganti urutannya. Misalnya begitu. Itu menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita sekalian begitu ya. Walaupun dalam formula berkat, doa berkat, dalam formula baptisan lebih penting lagi karena itu sakramen. Dalam formula sakramen kita menyebut dalam nama Bapa dan Anak dan Roh gitu ya, atau Roh Kudus. Dalam doa berkat juga kita menyebutnya itu. Nah, walaupun dalam formula-formula eklesiologis kita menyebut urutannya Bapa dan Anak dan Roh, apakah urutannya mesti saklek mati seperti itu? Nah, ini yang menjadi menarik. Apa yang Perjanjian Baru katakan mengenai hal itu? Nah, kalau di sini maka urutannya jelas ya, urutannya ini adalah Bapa, Anak, dan Roh. Nah, sekarang kita masuk ke 2 Korintus 13 ayat 13. Doa berkat tadi, perhatikan. Dalam doa berkat tadi, urutannya bukan Bapa dan Anak dan Roh. Kasih karunia Tuhan Yesus, yang pertama ya. Dan kasih Allah, yang kedua. Dan persekutuan Roh Kudus, yang ketiga. Menyertai kamu sekalian. Ini urutannya. Tuhan Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Begitu. Ini urutannya. Beda ya dengan yang di Amanat Agung urutannya beda ya. Kalau di Amanat Agung urutannya Bapa dan Anak dan Roh. Kalau dalam doa berkat di 2 Korintus 13 urutannya adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa atau Allah dan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2.
Disebutkan di sini, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Perhatikan kalau lihat teks yang di sini, urutannya beda. Bapa, Roh, dan Yesus Kristus. Kalau kita lanjut dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, maka dituliskan begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Urutannya Bapa, Firman, dan Roh. Firman ini merujuk pada Yesus. Jadi ini mirip sama dengan amanat agung. Tapi kalau kita perhatikan semua contoh yang sudah saya sebutkan, maka kira-kira variannya ada varian seperti ini. Ini varian yang pertama, yang umum dipakai, baik dalam formula baptisan maupun doa berkat, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi juga ada varian ini, Anak, Bapa, dan Roh, ada varian Bapa, Roh, dan Anak, ada varian Roh, Anak, dan Bapa. Nah, kemudian kalau kita beranjak lebih jauh ke konsili dari Bapak-Bapak gereja, seperti Nisea, Konstantinopel, dan Kalsedon, maka rumusan resmi yang diputuskan oleh Bapak-Bapak gereja dalam konsili-konsili tersebut, rumusan yang digunakan adalah rumusan yang ada di amanat agung, yaitu yang ini, Ibu Bapak sekalian. Karenanya kita menggunakan banyak yang ini. Tetapi kita mesti ketahui bahwa kemunculannya bukan cuma ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Nah, lalu persoalannya atau pertanyaannya, mungkin bukan persoalan. Pertanyaannya, mengapa kita pakai formula ini yang ada di sini? Tadi saya sudah singgung 2-3 kali sebagai semacam hint atau petunjuk, sebetulnya bisa dikatakan sebabnya adalah karena rumusan Bapa dan Anak dan Roh yang ada di amanat agung itulah formula baptis sakramen, ya, karena ini bicara sakramen, dan dalam sakramen baptisan yang digunakan adalah Bapa, Anak, dan Roh, maka ini kemudian yang digunakan dalam liturgi dan formula-formula lainnya. Bukan berarti bahwa urutan ini jadi urutan yang strukturis. Begitu ya. Bukan urutan atau hierarkis. Ini bukan urutan yang hierarkis. Gitu ya. Nah, saya masuk ke dalam subpokok kedua secara ringkas dalam teologi perjanjian baru. Saya masuk ke dalam kristologi dan saya akan banyak bicara berdasarkan teks-teks Alkitab seperti tadi. Yesus Kristus anak Allah, pribadi kedua Allah. Beberapa teks Alkitab cukup jelas menekankan keilahian Yesus, dan ketika bicara mengenai Allah, maka salah satu pokok pentingnya adalah karakter. Pak Injil menyematkan karakter-karakter Allah kepada Yesus, diantaranya mengampuni dosa. Saya memberikan contoh Markus 2 ayat 1-12. Saya buka Indonesianya saja dulu. Markus 2 ayat 1-12. Ayat 5 di sini ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, ya. Kita sudah pernah dengar ceritanya. Maka Yesus berkata begini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan bagaimana ahli-ahli ini bukan orang bodoh, ya, ahli Taurat, ya, pintar. Mereka ini adalah orang-orang pintar begitu, ya, dalam teologi perjanjian lama. Maka mereka berkata dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, ketika mendengar pernyataan ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," mereka mengerti bahwa yang Yesus maksudkan adalah yang muncul dalam hati mereka ini. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Maka pesannya ditangkap oleh ahli-ahli Taurat sedemikian.
Ini yang saya katakan tadi bahwa keempat Injil menyematkan karakter-karakter Allah kepada Yesus, diantaranya mengampuni dosa. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 menegaskan siapa Yesus, yaitu Logos, yang bersama-sama dengan Allah, yang juga adalah Allah. Logos itu menjadi manusia. Di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, Ibu Bapak, ini enak sekali teksnya. Kita lihat ayat 1 dulu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Perhatikan bahwa di sini katakan pada mulanya adalah firman. Tapi firman itu kemudian bersama-sama dengan Allah. Bahkan firman itu kemudian disebut Allah. Ini menjadi menarik. Mengapa? Karena ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, menunjukkan bahwa ada dua sosok, dua pribadi Allah dan firman. Dan firman itu bahkan kemudian disebut Allah. Nah, kalau kita lihat dalam teks aslinya, saya jelaskan ringkas saja kepada Ibu Bapak. En arche en ho logos, kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. En arche ini in the beginning, pada mulanya, pada permulaannya. En ho logos, pada permulaannya adalah logos. Dan logos adalah proston theon kalau di Alkitab bersama-sama dengan Allah, maka proston ini lebih tepat bukan bersama-sama tapi berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Jadi seperti berhadap-hadapan bertemu muka dengan muka, kira-kira begitu ya. Proston itu artinya begitu. Jadi dikatakan dan firman bersama-sama dengan Allah. Nah, yang menarik Ibu Bapak, dalam Indonesia dikatakan di sini firman itu adalah Allah. Dalam teks Inggris, American Standard Version misalnya, and the word was God. Indonesianya, firman adalah Allah. Urutannya sama ya Ibu Bapak. Dalam versi Inggris American Standard Version, word was God. Kalau Modern King James, sama, word was God. Tetapi kalau kita lihat beberapa versi yang lain, misalnya kalau Ibu Bapak ada yang bisa bahasa Belanda, maka di sini and had word was God. Sama juga. Kemudian kalau ke German Luther Bibel, maka beda. Dalam teks bahasa Jerman, kebalik. Und Gott war das Wort. Dan Allah adalah firman. Jadi teks bahasa Jerman pakai yang Luther Bibel, und Gott. Sementara bahasa Inggris, word dulu. The word was God. Sementara dalam bahasa Jerman, and God was the word. Sebetulnya teks Jerman itu lebih sesuai dengan teks Yunaninya. Karena teks Yunaninya kai theos and ho logos. And God was the word. Sementara Inggris rata-rata semua atau rata-rata and the word was God. Padahal teks aslinya and God was the word. Perubahan ini sebetulnya memiliki arti yang signifikan sebetulnya karena ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman yang bersama-sama dengan Allah, kemudian dan Allah itu adalah firman itu. Dan Allah adalah firman itu. Agak berbeda ketika dijadikan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Tapi kalau kai theos, jadi dia jadi dua arah. Pada satu sisi firman berhadap-hadapan bersama dengan Allah, pada sisi yang lain Allah adalah firman. Sementara kalau teks Indonesia atau Amerika, bahasa Inggris, semua berawal atau berpenekanan di firman semua. In beginning was word, the word God, the word was God. Penekanannya hanya firman. Sementara dalam bahasa Yunani, ini kayak dua arah. Kai hologos and proston theon, kai theos and hologos. Firman bersama-sama dengan Allah, Allah adalah firman itu, begitu. Dan ini menjadi dialektika yang menarik, menunjukkan aspek trinitarian yang lebih kuat dalam bahasa Yunaninya. Nah, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 menegaskan siapa Yesus. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ada kata serupa, saya menghafal teks ini dan saya meminta mahasiswa saya untuk menghafal teks ini. Dua bapak kami juga saya paksa mahasiswa saya untuk menghafal dalam bahasa Yunani juga. Nah, ini teksnya menarik. Hendaklah kamu
sehati sepikiran, sama seperti Kristus dalam menganggap sebagai milik yang sembah, gitu ya. Itu terus saya minta mahasiswa lihat Filipi 2 ayat yang ke-6 RPU yang dalam morfe Allah, yang dalam kalau dalam teks Indonesianya di sini dikatakan yang dalam Ibu Bapak mohon yang menyalakan mikrofon boleh dimatikan supaya tidak feedback. Sudah, Pak Sedang, baru selesai saya matikan. Masih ada yang nyala? Oke, sudah dimatikan. Baik, terima kasih supaya kita tidak feedback dan jadi terganggu ya. Baik, di sini dikatakan host and morphe theou yang dalam rupa Allah bahasanya. Nah, rupa Allah itu terjemahan dari morpheu. Morphe dari situ kata metamorphos begitu ya. Muncul ya. Dan kemudian kata morphe yang sama digunakan untuk mengambil rupa seorang hamba. Di ayat yang ke-7, mengambil rupa hamba, maka teks Yunaninya juga menggunakan kata morphe. Di sini ekeno dulu. Ini dari doulos, mengambil rupa hamba. Jadi dia rupa Allah, kemudian jadi rupa hamba. Dan kemudian hambanya ini ya jadi manusia, begitu ya. Dalam teks Indonesianya dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kata sama dengan manusia ini homoiomati, antropon, sama dengan manusia. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kata morphen dulu sama dengan kata morphe theou, sehingga menunjukkan bahwa Yesus memang sama rupa dengan Allah dan waktu jadi manusia sama rupa dengan manusia. Jadi ini penjelasan dalam Filipus mengenai siapa Yesus, serupa dengan Allah dan setara dengan Allah. Serupa juga berarti satu wujud, esensi hakikat, setara juga berarti setingkat atau sederajat. Artinya Yesus tidak tersublimasi, tersubordinasi atau di bawah Bapa secara strukturalis atau hierarkis. Nah, dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20 juga ditegaskan keilahian Yesus. Saya sengaja cantumkan di dalam layar ini karena ada yang saya bold di sini Ibu Bapak dan saya tidak kembali ke Eastward saya, tapi di sini ditegaskan ada kata gambar Allah, kemudian yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan seterusnya. Kemudian di bawah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan seterusnya. Dan segala sesuatu di dalam Dia. Kepala tubuh, sulung yang pertama bangkit, Ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, satu teks ini 6 ayat kira-kira betul-betul memberikan gambaran singkat namun lengkap mengenai. Nah, ada satu hal yang menarik di sini sebetulnya Ibu Bapak yang terkasih, kata yang sama dari segala yang diciptakan. Nah, orang-orang banyak yang kemudian menyatakan ayat diciptakan ini menunjukkan Yesus juga ciptaan, karena dikatakan di teks ini, dikatakan di sini lebih utama, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus juga masuk dong sebagai ciptaan. Nah, kita mengalami pembacaan yang keliru memang karena teks Indonesianya juga kurang pas terjemahannya. Saya beberapa kali berjumpa dengan rekan-rekan pakar biblika yang menerjemahkan Alkitab di LAI untuk edisi revisi. Saya pernah juga bicara untuk yang ini nampaknya harus diganti. Mengapa diganti? Karena terjemahannya menurut saya kurang pas. Kalau kita lihat Filipi teks tersebut ya, Kolose bukan Filipi. Kita lihat teks tersebut
yang terkasih, buka dulu Alkitab kita. Kolose Kolose 1 ayat 15. Ya, ini tadi yang saya katakan ya. Maka kalau kita lihat teks aslinya, Ibu Bapak yang terkasih, hos estin eikon tu teutu aoratu prototokos pases ketiseos. Ya, di sini gambar itu eikon tu teu tu auratu gitu ya. Kemudian auratu ini tak kelihatan gitu ya. Jadi dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatannya itu adalah Allahnya, Allah yang tidak kelihatan. Nah, Allah yang tidak kelihatan punya gambar yang bisa dilihat, gambar yang terlihat, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira gitu. Jadi Yesus Kristus, gambar ikon ini representatif dari Allah yang tidak kelihatan, sehingga Allah yang tidak kelihatan jadi terlihat, jadi bisa dilihat. Nah, kemudian di sini katakan yang sulung itu prototokos, ya, dari kata proton dalam bahasa Yunani itu yang pertama, proton begitu ya. Prototokos, dari situ juga muncul kata prototipe begitu ya. Prototokos itu yang pertama. Dan di sini katakan pases ini dari kata pas atau pa yang artinya segala sesuatu. Nah, ketiseos ini bukan segala sesuatu yang diciptakan. Ketiseos itu kalau bahasa Inggrisnya creature, artinya makhluk. Dia bicara makhluk, begitu ya, makhluk. Jadi dia tidak serta-merta berkaitan erat dengan diciptakan, sehingga dia tidak memberikan makna tersirat bahwa Yesus diciptakan. Tapi kalau digunakan istilah Indonesia diciptakan, maka secara tersirat dia jadi yang pertama dari segala yang diciptakan, kan begitu. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah makhluk hidup begitu. Itu ya, makhluk begitu. Nah, kembali ke PowerPoint saya. Ini saya lewatin karena tadi saya sudah jelaskan. Sekarang saya masuk ke Mesias dalam perjanjian baru. Nama Yesus ini bentuk Yunaninya seperti ini, Yesus begitu ya. Ini Yesus. Ini merupakan bentuk Yunani Yehoshua yang berarti juru selamat atau penyelamat. Dan bentuk pendek dari Yehoshua itu bisa dua. Bisa Yoshua, bisa Yeshua. Makanya Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani bisa disebut sebagai Yeshua Hamasia atau Yehoshua Hamasia. Tapi biasanya dibentuk pendek Yeshua Hamasia. Nah, istilah nama Yesus ini merujuk pada dua nama Ibrani, Yoshua. Yoshua adalah penerus Musa yang membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yang kedua adalah Yeshua, imam besar pada era Zerubabel, membawa Israel kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan. Dengan kata lain, Ibu Bapak yang terkasih, nama Yesus ini memiliki nuansa karakteristik pembebas. Seperti Yosua yang membawa bangsa Israel dari Mesir melanjutkan Musa masuk tanah perjanjian, atau Yeshua membawa Israel kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan di Babel. Sehingga nuansanya sangat kuat bicara pembebasan, pembebas. Nah, dalam PB, Mesias atau Kristus hanya disematkan kepada satu sosok, kepada Yesus. Sementara Mesias dari kata Ibrani masah gitu ya, atau Masyiah yang artinya urap mengurapi, dalam bahasa Yunani padanannya adalah krein, Mesiasnya sendiri adalah Kristos. Nah, yang menarik adalah kata urap dengan segala variannya hanya muncul 11 kali, tetapi Mesias atau Kristus sangat banyak digunakan. Di Perjanjian Lama kebalikannya, Kristus sangat jarang digunakan, sementara kata diurapi, mengurapi sangat banyak digunakan. Nah, Bapak yang terkasih,
dalam 11 bagian tadi, 4 bagian itu mengaitkan dengan nubuat perjanjian lama akan hadirnya Mesias. Itu dari 11 kali penggunaan kutipan di perjanjian lama, 8 kali termasuk di perjanjian baru, di perjanjian lama, kutipan dari perjanjian lama itu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, perjanjian baru melihat nubuat PL tentang Mesias digenapi dalam diri Yesus. Dan Mesias di sini bukan sekedar yang diurapi, tetapi juga pembebas. Jadi dalam perjanjian lama gagasannya adalah yang diurapi, tetapi kemudian gagasan di dalamnya juga masuk sang pembebas, sang pembebas. Baik, saya lanjutkan. Dari sini kita bisa membuat semacam kesimpulan dari kemunculan di 11 teks tadi ya dalam perjanjian baru. Pertama, para murid mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Di Markus 8 ayat 29 misalnya, waktu Yesus bertanya, menurut orang banyak siapa aku? Yohanes Pembaptis, Elia, salah satu dari para nabi. Begitu Petrus merespons. Kemudian ketika Yesus bertanya, kalian siapa aku? Maka kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, dalam versi Markus 8 ayat 29. Dalam versi yang lain di Matius ada tambahannya. Petrus di versi Matius berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ada varian yang tampil di situ. Kemudian yang kedua, Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah Mesias. Ketika ditanya imam besar meminta afirmasi dari Yesus apakah ia adalah Mesias, maka dalam versi Markus dan Matius, Yesus menegaskan secara tidak langsung. Dan pengakuan ini bisa saja dia acuhkan, dia abaikan supaya dia bisa menghindari penghukuman salib, hukuman mati. Tapi di sini gambarannya ia justru menjemput penghukuman tersebut bukan hanya dengan mengiyakan, bahkan menambahkan akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kalau kita lihat di versi Matius tadi, Matius 26 ayat 63 sampai 64. Nah, ini imam besar bertanya kepada Yesus di pengadilan karena Yesus terus-menerus tetap diam. Maka dia bertanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Maka Yesus bilang begini, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit, ini awan-awan ini dengan anak manusia merujuk pada Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13, penglihatan Daniel. Dikatakan Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia datanglah kepada yang lanjut usianya. Ini adalah istilah untuk Allah. Dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 26 ayat 64 itu merujuk pada Daniel 7 ayat 13. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, Markus juga mengaitkannya karena Matius menggunakan Markus sebagai rujukan. Tetapi kalau kita melihat versi Lukas, maka dalam Lukas 22 ayat 70 ayat 69 Yesus menjawab tanpa lagi merujuk pada Daniel 7 ayat 13 dalam versi Lukas, bagian itu dipenggal dengan awan-awan tadi. Dia hanya berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri pada saat dia disidang. Jadi ketika kita bicara probabilitas, maka ini probabilitasnya kecil sekali ketika orang sedang dalam kursi pesakitan akan berani berkata begitu. Kemungkinannya kalau menurut sebagian 2 saja kemungkinannya. Kemungkinannya kalau enggak Yesus memang anak Allah, betul-betul anak Allah, ya Yesus gila gitu ya.
begitu. Karena nggak mungkin dia nekat ngomong begini kalau dia bukan begini, selain kalau dia gila begitu. Karena hukumannya hukuman mati. Hanya karena pengakuan ini, hanya dengan mengucapkan ini, maka hukumannya hukuman mati. Begitu. Dan dia katakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Bukan para murid yang ngomong, bukan iman para murid, bukan pengakuan iman para murid, para rasul, atau gereja kemudian, tapi Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia duduk, bahkan dikatakan mulai sekarang. Jadi ini bukan bicara sesuatu yang futuristik gitu, tapi sesuatu yang sifatnya absolut, absolutisme begitu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk, sudah duduk. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, dalam penghukuman tersebut, Yesus menyatakan siapa dirinya. Dan dia bisa saja menghindari hukuman mati dan tidak mengucapkan pengakuan itu, tapi dia justru menjemput penghukuman itu dengan menambahkan menurut dirinya sendiri siapa dia. Nah, ketiga, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dia bukan Mesias dan dia menunjuk pada sosok yang lain, sosok Yesus. Dan ini bukan hanya penegasan bahwa Yesus adalah Mesias, tapi juga bahwa tiada lain yang menjadi Mesias selain Yesus berdasarkan pengakuan Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 28. Keempat, setelah Yesus akan ada orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai Mesias Israel, pembebas Israel. Dan Yesus menegaskan bahwa mereka adalah Mesias palsu. Ini yang menarik bahwa ketika Yesus bicara tentang masa depan, dia cuma bicara bahwa nanti akan datang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dia tidak bicara lagi tentang kedatangan nabi-nabi, kedatangan yang lain-lain begitu, tetapi dia bicara tentang kedatangan nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Dan ini selaras dengan poin yang ketiga berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kelima, dalam pemahaman Yesus sendiri, Mesias adalah anak Allah sekaligus anak manusia. Dan ini menunjuk pada hal yang sama, yaitu Yesus Kristus. Anak manusia itu digunakan oleh Yesus sendiri untuk menyebut dirinya. Anak Allah merupakan istilah yang digunakan oleh para rasul, para murid, dan para penulis perjanjian baru untuk merujuk Yesus dalam kaitan dengan Bapa dan ketritunggalannya. Dengan Bapa dan ketritunggalannya. Sehingga misalnya kemarin dalam percakapan dengan mahasiswa saya dalam mata kuliah teori dan praksis biblis di STT Jakarta, saya bertanya kepada mahasiswa saya, apakah, karena tema kemarin 5 mahasiswa saya presentasi tentang perempuan-perempuan dalam Alkitab, maka saya bawa percakapan kepada, bisakah Allah kita sebut sekaligus Bapa dan Ibu? Kalau tidak, mengapa? Kalau iya, mengapa? Dan kalau iya, konsekuensinya apa? Kalau tidak, konsekuensinya apa? Maka 4 SKS perkuliahan, 4 kali 50 menit, kami gunakan mempercakapkan berdasarkan 5 makalah mahasiswa ke topik apakah Allah bisa kita sebut sebagai Bapa sekaligus Ibu. Maka kami menggali bahwa itu berdasarkan kultur paternalistik masyarakat pada waktu itu, tapi juga kemudian tiba pada bahwa kebapaan itu bukan gender, kebapaan itu juga bukan jenis kelamin, kebapaan itu lebih kepada sifat begitu. Maka yang dihadirkan dengan istilah Bapa bukan bahwa Allah itu berjenis kelamin laki-laki, tetapi lebih kepada sifat kebapaan yang berbasis kultur paternalistik begitu. Kemudian kalaupun kita menyebut Allah Ibu juga bukan sebagai kontra, sebagai perlawanan terhadap dominasi hegemoni paternalisme budaya patriarkat yang disematkan kepada Allah, tapi lebih kepada bahwa ada juga sifat-sifat keibuan di dalam Allah, sehingga kebapaan, keibuan tidak dilihat sebagai gender, jenis kelamin dalam pertarungan maskulinisme feminisme, tetapi lebih kepada sifat-sifat. Sehingga kalau kita mau menyebut dia ibu itu bisa-bisa saja, tetapi kita mesti hati-hati ketika tiba pada formula-formula eklesiologis seperti baptisan atau doa berkat. Dengan kesadaran kalau kita menyebut Bapa bukan berarti bahwa dia adalah berjenis kelamin, gender, bersifat kelaki-lakian. Kemudian bagaimana dengan Yesus yang disebut anak? Maka dia tidak bisa dipahami sebagai Bapa dengan anak secara biologis, secara hierarki strukturalis, tetapi juga secara gender. Sekalipun Yesus lahir ke bumi sebagai laki-laki,
tetapi dia tidak dipahami sebagai betul-betul bergender laki-laki. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali supaya kita tidak mempertahankan hegemoni budaya paternalistik di dalam kehidupan kita, baik di dunia, di gereja, di keluarga kita masing-masing. Begitu. Karena budaya Asia, Indonesia kita sangat didominasi oleh gender laki-laki. Nah, ini saya singgung karena ada istilah anak Allah yang disematkan kepada Yesus dan Bapa yang disematkan kepada Allah. Jadi dia lebih bicara keintiman pribadi pertama dengan pribadi kedua, keintiman pribadi Allah Tritunggal. Nah, yang keenam, dalam pemahaman Yesus sendiri, dengan demikian Mesias adalah anak Allah dan Allah yang jadi manusia, incarnatio Dei, Allah yang jadi daging, begitu ya, incarnatio, karnal, daging, begitu ya. Yang ketujuh, Yesus mengajarkan bahwa Mesias memiliki kuasa mengampuni dosa, karena kemudian dia menebus dosa. Terakhir, Mesias bukan pembebas politik, kerajaan, ekonomi, melainkan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, saya masuk ke Roh Kudus. Ini aspek Allah Tritunggal, dari Allah, kemudian Kristus, dan kemudian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang juga keluar dari Bapa sekaligus dari Anak. Ini ada dinyatakan dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel, begitu ya. Keluar dari Allah, dari Bapa sekaligus keluar dari Anak. Di Kisah 16 ayat 7 ada kisah yang menyaksikan bahwa ada Roh Yesus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini menjadi, saya stop share dulu, menjadi menarik karena di GKI mungkin pergumulan ini tidak ada, tetapi di gereja-gereja baru, gereja-gereja yang masih relatif muda usianya, pergumulan-pergumulan ini selalu muncul. Ada satu kelompok tertentu di Sorong misalnya, yang menyatakan bahwa Roh Kudus dengan Roh Yesus itu dua entitas yang berbeda. Roh Yesus ya roh dari Yesus, sementara Roh Kudus ya Roh Kudus. Maka saya katakan argumentasi itu hanya karena bahwa ada satu teks yang menyebut Roh Yesus dalam Perjanjian Baru, tepatnya dalam Kisah Para Rasul, menjadi tidak tepat sama sekali. Sebab kalau kita gunakan itu sebagai dalil, maka itu jadi absurd. Karena ada bagian lain yang menyebut Roh Bapa. Apakah berarti Bapa, selain entitas Bapa, pribadi Bapa, Bapa juga punya roh tersendiri? Sebab kalau Roh Yesus dianggap roh tersendiri dari Yesus, bukan Roh Kudus, maka argumentasi dalil yang kepada istilah Bapa ada rohnya lagi, dan ini akan bikin pemahaman tentang Allah jadi kacau begitu. Nah, mungkin dalam konteks Ibu Bapak tidak ada pergumulan ini, tapi dalam konteks beberapa gereja yang lain pergumulan ini ada, karena saya baru diminta membahasnya secara singkat 2 minggu yang lalu, dan saya hanya memberikan pandangan sekitaran 2-3 halaman menurut pandangan Perjanjian Baru seperti apa. Nah, kembali kepada share saya, di sini kan ada Roh Yesus. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke daerah Bitinia. Kemudian di Filipi 1 ayat 19 juga disebutkan, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Maka di Kisah Para Rasul ada Roh Yesus, di Filipi ada Roh Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa sekaligus dari Yesus, sehingga Roh Yesus atau Roh Yesus Kristus ya adalah Roh Kudus itu sendiri. Dia tidak dibedakan sebagai sosok atau pribadi yang lain. Nah, selain Roh Yesus dan Roh Yesus Kristus, Perjanjian Baru juga menggunakan istilah Roh Kristus dalam Roma 8 ayat 9. Jika kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini disebutkan roh Kristus. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam teks ini disebutkan roh Kristus, ada juga roh Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka roh Allah dengan roh Kristus ini sebetulnya adalah sinonim. Karena dalam teks ini sebetulnya
saling menggantikan begitu ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika roh orang tidak memiliki roh Kristus, maka ini jelas satu kesatuan. Ini adalah satu. Yang dimaksud adalah hal yang sama. Sehingga dengan kata lain, roh Kristus, ya roh kudus, ya roh Allah. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 11 dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus. Muncul lagi roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, di sini juga disebutkan kembali roh Kristus dan disebutkan roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Kemudian di berikutnya, di Galatia 4 ayat 6, di Galatia 4 ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka roh anaknya di sini yang dimaksud tentulah adalah roh Yesus Kristus. Nah, di Roma 8 ayat 9, roh Allah dan roh Kristus disebut bergantian atau overlapping atau saling bertukar begitu. Maka itu menegaskan bahwa roh Allah dan roh Kristus adalah satu. Roh Allah atau roh kudus sama dengan roh Kristus. Kisah 5 ayat 3-4 memberikan penekanan yang besar pada roh kudus sebagai pribadi. Ini Mazmur lompati saja. Yohanes 14 ayat 16 bicara tentang penghibur atau penolong yang menunjukkan bahwa Roh Kudus juga adalah pribadi. Sekarang saya masuk ke topik tentang gereja. Ini topik yang keempat dan saya harap saya bisa menuntaskannya dalam waktu sekitar 23 menit supaya setengah jam kita bisa berdiskusi tanya jawab bagi Bapak yang ingin berdiskusi. Ini dari kata eklesia, dari kata ek atau ex dan kaleo. Kaleo dari situ muncul dalam bahasa Inggris to call ya. Kaleo memanggil, ek itu keluar. Jadi ek kaleo secara harfiah memanggil keluar. Tapi eklesia sendiri berarti adalah kumpulan rakyat yang merdeka, bukan budak, bukan dijajah segala macam gitu. Di dalam negara kota gitu ya, state police gitu ya, yang dipanggil keluar melalui utusan kerajaan supaya berkumpul di pasar karena pasar jadi semacam pusat perkumpulan masyarakat pada zaman saat itu untuk mengadakan rapat rakyat. Jadi eklesia sebetulnya perkumpulan sementara dari rakyat yang dipanggil untuk berkumpul untuk membicarakan pokok-pokok tertentu. Nah, di dalam perjanjian baru, dia pertama kali muncul di Matius 16 ayat 18. Dan di sini adalah alamiah kalau Yesus di dalam membentuk satu perjanjian yang baru dan karenanya satu umat yang baru memiliki kontinuitas dengan umat yang lama dan akan menyebut umat ini dengan nama yang alkitabiah untuk satu perkumpulan yang religius. Dan dalam versi Matius, kemudian Yesus menggunakan istilah eklesia ini. Saya tunjukkan teksnya, Matius 16 ayat 18. Ya, ini ayat yang sangat terkenal ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia. Ini jemaatku adalah eklesia. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ketika pemisahan antara orang-orang Kristen dan Yahudi menjadi definitif, di mana sebelumnya orang-orang Yahudi yang percaya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus masih menjadi bagian dari Yudaisme, masih bagian dari agama Yahudi, sementara kemudian orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus menganggap para pengikut Yesus itu adalah sekte. Begitu ya, di teks Alkitabnya juga ada, kalau Ibu Bapak misalnya mendownload eSword, ini yang saya gunakan namanya eSword, ini Ibu Bapak bisa download gratis,
Tetapi semua Alkitab ini dari berbagai macam bahasa bisa di-download juga, tapi Ibu Bapak harus mendownloadnya secara manual. Nah, kalau kita klik search gitu ya, dan kita ketik sekte, sekalian saya contohkan cara penggunaannya secara cepat. Kalau kita ketik sekte di Perjanjian Baru, kita ketik cari di Kisah Para Rasul X gitu, maka perhatikanlah ayat 24 ayat pasal 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, ya, orang yang di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi kita dulu, Ibu Bapak, kita dulu sebelum kemudian definitif sebagai agama tersendiri, kelompok beragama sendiri, kita adalah sekte Yahudi, sekte Nasrani disebutnya. Tapi Nasrani tidak baku, tidak digunakan di kalangan orang Kristen tidak menggunakannya. Ini adalah istilah peyoratif. Ibu Bapak tahu ya peyoratif? Peyoratif artinya ejekan, hinaan. Jadi istilah Nasrani ini digunakan oleh orang Yahudi untuk mengejek pengikut-pengikut Yesus. Maksudnya, kamu pengikut orang Nazaret gitu. Sementara Nazaret bukan kota yang besar, bukan daerah yang dianggap hebat, bukan dari provinsi yang luar biasa, bukan Yerusalem begitu. Dan istilah yang kedua yang digunakan bagi para pengikut Yesus itu adalah Kristen. Dan pertama kali kata Kristen itu muncul di kota Antiokhia di pasal 11 ayat 26. Saya keluar sedikit, ini saya mau jelaskan sekaligus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Tetapi sekali lagi catatannya, penyebutan Kristen juga peyoratif, juga ejekan, juga hinaan. Dalam hal apa dia jadi ejekan atau hinaan? Orang-orang Yunani non-Kristen akan berkata, kamu pengikut Kristus, itu Kristus yang mati dan diakui sebagai dewa. Yang mati dan diakui sebagai dewa. Kok orang mati dia jadikan dewa? Orang Yunani bangga dengan dongeng dari Zeus dan seterusnya. Dan mereka menganggap dongeng pahlawan mereka hebat begitu ya, Hercules segala macam gitu. Zeus dewa yang utama, ada Hades, ada Poseidon, mereka kakak beradik, mereka mengalahkan bapak mereka yang bernama Kronos. Kronos itu juga mengambil alih kepemimpinan dewa utama dari chaos gitu ya. Jadi paling pertama itu chaos, kemudian Kronos, kemudian Zeus begitu. Nah, ini ejekan, kamu pengikut itu Kristus yang mati itu. Kok orang mati kamu sembah? Kira-kira begitu ejekannya. Tetapi rupanya orang-orang pengikut Kristus pada saat itu menerima justru. Menerima. Ya memang saya pengikut Kristus. Memang kami pengikut Kristus. Begitu. Dan akhirnya istilah yang tadinya ejekan, peyoratif, digunakan oleh mereka untuk mengidentifikasi diri mereka. Sementara Nasrani tidak pernah digunakan oleh orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen menyebut dirinya pada awalnya bagaimana? Orang-orang Kristen pada awalnya menyebut diri mereka pengikut jalan, pengikut jalan. Nah, perhatikan di sini jalan apa? Kalau di pasal 9 ayat 2, maka mereka menyebut diri mereka pengikut jalan Tuhan. Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan. Jadi sebelum muncul istilah Kristen, istilah mereka atau Zeus. Ini kalau Ibu Bapak cari di sini ada jalan Tuhan dan seterusnya, maka yang digunakan adalah itu. Nah, pasal 13 ayat 10. Ini ada Saulus yang ngomong atau Paulus, "Hai anak iblis, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Jadi Paulus sendiri masih menyebut jalan Tuhan, belum Kristen di kisah ini. Tapi kemudiannya setelah di Antiokhia, tadi pasalnya sudah pasal 27 lebih, maka mulailah berganti disebut Kristen. Tadinya ejekan, tapi digunakan oleh orang Kristen sendiri. Yang Nasrani tidak digunakan sama sekali. Nah, kembali ke makalah saya, materi saya sedikit menyimpang tadi karena ada kaitan dengan gereja terkait dengan pemisahan ini ya Ibu Bapak. Nah, ketika pemisahan antara orang-orang Kristen dan Yahudi jadi definitif, maka istilah eklesia murni digunakan oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi menggunakan istilah sinagoge.
atau sinagoge. Kalau orang Kristen menggunakan istilah eklesia atau gereja. Nah, dalam perjalanan sejarah, gereja berupaya mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, sejak zaman PB sudah mulai memahami dengan gagasan gereja yang universal dan gereja yang lokal. Jadi yang umum dan yang khas. Latar belakang Helenis, eklesia ini adalah rakyat dari sebuah negara kota. Dia jadi dewan legislatif tertinggi dan juga yudikatif yang bertujuan memutuskan berbagai macam perkara. Tetapi istilah ini pada awalnya adalah perkumpulan warga-warga dewasa sebuah kota negara atau negara kota, polis, dan mulai digunakan bahkan sebelum abad kelima sebelum Masehi. Begitu ya. Jadi sudah lama sekali. Nah, ini konsep dan konteksnya adalah Yunani kuno dan puncaknya abad kelima. Dan di Athena misalnya, mereka bisa berkumpul 30-40 kali setahun. Jadi kalau rujukan zaman sekarang ini mirip referendum. Di beberapa negara Skandinavia, di negara-negara Skandinavia cukup banyak keputusan hukum mereka itu referendum. Jadi rakyat yang harus memutuskan. Rakyat yang harus memutuskan. Saya lupa di negara Skandinavia mana, kalau saya tidak salah Swedia misalnya, 2 minggu lalu saya membaca bahwa rakyat mereka memutuskan untuk menerima kelapa sawit dari Indonesia. Sementara Uni Eropa menolak, tapi Swedia berdasarkan referendum keputusan seluruh rakyat memutuskan menerima. Nah, model modernnya adalah referendum sebetulnya. Nah, model kunonya adalah eklesia. Ketika mereka kumpul rame-rame, memutuskan perkara-perkara tertentu secara bersama-sama menyeluruh, bukan perwakilan begitu. Kalau kita kan demokrasi kita undang-undang ditetapkan oleh parlemen begitu ya. Kalau zaman waktu itu oleh rakyat. Model modernnya referendum. Contohnya yang tadi saya katakan di negara Swedia tadi. Nah, berikutnya, Bapak yang terkasih, eklesia mencakup keputusan mengenai perubahan hukum, kemudian petugas pelaksana, pertanyaan-pertanyaan penting menyangkut kebijakan internal dan eksternal. Jadi luas sekali. Kadangkala juga bicara tentang tugas kehakiman yang biasanya dilaksanakan oleh pengadilan. Dibuka oleh doa-doa, ada persembahan korban kepada dewa-dewa. Jadi toh ada nuansa religiusnya menurut dewa-dewa atau agama-agama mereka pada saat itu. Nah, eklesia terikat pada hukum yang berlaku. Warga punya hak bicara, punya hak mengusulkan, dan mereka disebut ekletoi, begitu ya. Perkumpulannya disebut eklesia, orang-orangnya disebut ekletoi. Kalau jamak begitu ya. Nah, suara mereka hanya dibahas bila ada pendapat dari salah satu pakar terkait dengan pokok bahasan. Dan keputusan hanya absah bila sejumlah warga tertentu hadir menyetujuinya. Nah, karenanya dia hadir jauh sebelum PL dan PB, dan karenanya sebelum digunakan dalam konteks PL dan PB, dia menjadi sebuah fenomena politis. Dia ada di wilayah politik begitu, bukan terutama di wilayah keagamaan, walaupun tetap ada nuansa keagamaan di dalamnya. Dan ini jadi pertemuan warga negara dewasa dan ada berbagai macam hal yang berkaitan dengan urusan konstitusi dan seterusnya. Nah, saya masuk ke sinagoge. Sinagoge juga berarti berkumpul bersama-sama, sunagogos, pergi bersama-sama. Dan ini juga bisa berarti berkumpul bersama-sama dalam pengertian bukan hanya orang, tapi juga benda-benda. Bisa juga pasukan, begitu. Tetapi kemudian kata sunagogos ini kemudiannya lebih pada persekutuan yang digunakan merujuk pada pertemuan perayaan, kemudian berkaitan dengan persembahan korban, dan berkaitan dengan pertemuan kultik gitu ya, jadi ibadah begitu. Tapi juga kadangkala digunakan untuk pertemuan bisnis. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dalam Perjanjian Baru, para pengikut Yesus tidak menggambarkan pertemuan dan komunitas mereka sebagai sinagoge, kecuali satu ayat Yakobus 2 ayat 2. Dan dia hanya muncul sedikit sekali, dan hanya muncul kebanyakan di Injil dan Kisah Para Rasul. Di luar itu hanya muncul di Yakobus tadi, dan Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dari sini dia mengacu pada komunitas Yahudi lokal, sekaligus mewakili orang Yahudi secara menyeluruh.
Di Matius digunakan dengan segini banyak, Markus, Lukas, dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain, kata kerja sinagoge tidak hanya muncul dalam makna umum berkumpul, tapi dia juga kemudian misalnya dalam Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama bahasa Yunani gitu ya, terjemahan bahasa Yunani, kata ini juga digunakan, dan dia digunakan dalam konteks perkumpulan umat Allah. Perkumpulan umat Allah yang dibedakan dari antara bangsa-bangsa begitu. Nah, dia muncul beberapa kali dalam Perjanjian Baru dalam pengertian umum dengan satu makna yang berkaitan dengan eskatologi, begitu ya. Jadi perkumpulan tapi merujuk pada makna masa depan. Kalau dari Perjanjian Lama maka dia bicara umat Allah di masa depan. Kalau di Perjanjian Baru dia bicara juga pada nanti, gitu ya, langit baru, bumi baru atau zaman baru. Nah, kemudian dalam Markus dia digunakan untuk merujuk pada umat Allah yang datang kepada Yesus sebagai keselamatan Allah. Nah, dalam Kisah Para Rasul juga merujuk pada jemaat yang datang bersama-sama, jemaat yang berkumpul bersama-sama. Nah, dia digunakan untuk pertemuan eskatologis umat Allah, artinya bahwa dia bukan bicara perkumpulan yang hanya pada konteks sekarang begitu. Kalau perkumpulan politik, perkumpulan bisnis, maka dia hanya bicara pada konteks yang sekarang. Pertemuan eskatologis umat Allah maksudnya pertemuan yang berbicara bukan hanya terikat pada konteks sekarang, tapi juga pada konteks masa depan. Nah, bersama perikop-perikop tersebut, maka dia juga digunakan untuk pertemuan majelis agama Yahudi. Nah, yang mengejutkan dari kata eklesia adalah bahwa dalam Injil, kecuali di 2 bagian Matius, dia tidak muncul. Lukas tidak menggunakan ini, tapi dalam Kisah Para Rasul, dia digunakan 23 kali. Maka dengan kata lain, ini menunjukkan ada semacam kesadaran, menghindari secara sadar penggunaan kata tersebut untuk satu kelompok manusia yang menjadi bagian dalam periode aktivitas kehidupan Yesus di dunia. Artinya istilah itu digunakan pasca kehidupan Yesus di dunia. Pada saat Yesus hidup di dunia dalam pelayanannya, kata itu tidak digunakan untuk orang-orang yang ada di sekeliling Yesus Kristus. Jadi ini jadi berkaitan dengan periodisasi. Setelah kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, maka orang-orang yang di hari Pentakosta dipenuhi Roh Kudus, mulai dari situlah gereja hadir. Dan karenanya jadi wajar kalau kemudian Perjanjian Baru menyebut gereja sebagai tubuh Kristus, somatu Christu, atau bahasa Latinnya Corpus Christi. Nah, di sisi yang lain, mayoritas kemunculan kata tersebut, eklesia, muncul dalam surat Paulus. Pauluslah nampaknya yang membangun kemudian konsep ini. Di Efesus dan Kolose bahkan dikembangkan lebih jauh dengan gagasan kosmis begitu. Bukan sekedar gereja sebagai persekutuan umat di tempat waktu tertentu, bukan sekedar di kota tertentu, tapi lebih menyeluruh atau universal. Istilah tersebut tidak muncul dalam 1-2 Petrus, 2 Timotius, Titus, hanya sedikit contoh yang terbatas dalam Yakobus, Ibrani, hanya digunakan dalam surat Yohanes yang ketiga. Yang menarik adalah bahwa digunakan 20 kali dalam kitab Wahyu. Ada cukup banyak kemunculan di Efesus, di Kolose, dan di Korintus. Nah, ketiadaan kata eklesia dalam semua Injil tidak dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa pada saat penulisan tersebut konsep itu belum ada, belum digunakan. Tidak bisa dikatakan dengan alasan tersebut, karena Injil-Injil menerima bentuk tulisan dari zaman-zaman surat Paulus atau sudah, artinya para penulis Injil sudah terbiasa dengan ide eklesia ini. Namun dapat dikatakan dengan pasti bahwa penulis-penulis Kristen mula-mula menggunakan eklesia hanya untuk persekutuan setelah penyalipan dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ada periodisasi yang tadi sebelumnya sudah saya katakan. Nah, kata tersebut tidak digunakan untuk periode Yesus historis, Yesus pada masa dia hidup di bumi. Tidak juga menggambarkan murid-murid yang sedang berkumpul di sekeliling Yesus. Yesus memang memanggil ke-12 murid, tetapi tidak mendirikan eklesia pada masa kehidupannya di bumi. Bahkan tidak juga melalui lembaga perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus terakhir, perjamuan malam terakhir, tidak hadir, tidak membentuk lembaga gereja.
institusi gereja tidak dibangun di perjamuan kudus tersebut. Walaupun ada yang berargumentasi, saya pernah membaca beberapa tulisan yang berkata sebetulnya tidak, sebetulnya sebelum itu pun itu juga sudah eklesia. Tetapi argumentasi itu cenderung tidak diterima karena fakta bahwa istilah eklesia memang tidak digunakan di dalam keempat Injil dan masif digunakan di Kisah Para Rasul dan kemudian di surat-surat Paulus. Nah, saya masuk ke surat-surat Paulus secara cepat di bagian akhir saya. Ketika bicara tentang gereja, Paulus jadikan Injil akan Kristus sebagai titik tolak. Jadi walaupun dia mengembangkan gagasan tentang gereja, Paulus yang mengembangkan, tapi titik tolaknya adalah Injil Yesus Kristus. Dan baginya ketika orang-orang menerima Yesus dalam iman, Kristus jadi hadir dan nyata dalam pengalaman mereka. Nah, eklesia muncul sebagai kejadian yang dengannya Allah menggenapi pemilihannya melalui panggilan pribadi. Roma 8 ayat 29. Karenanya dia menggunakan istilah kletoi, yang terpanggil. Dan yang terpanggil kletoi bentuk jamak. Ini orang, tapi di komunitas Kristi secara kolektif. Begitu, orang-orang yang terpanggil. Nah, dengan alasan yang sama, dia misalnya menuliskan surat-suratnya yang mula-mula untuk Tesalonika dengan menyebut eklesia di Tesalonika en Theopatri, di dalam Allah Bapa. Ini gagasannya kahal perjanjian lama. Kahal itu artinya umat, begitu ya. Jadi gereja Tesalonika di dalam Allah Bapa, kira-kira begitu. Dan eklesia Tesalonika juga memperkenalkan kepada pemikiran Yunani klaim bahwa panggilan Allah yang telah diserukan, disuarakan melalui Paulus dan pemberita-pemberita penginjil-penginjil yang lain dalam bentuk tawaran rekonsiliasi telah mempersatukan perkumpulan ini. Ia mewakili tempat ciptaan baru Allah dan eklesia ini, gereja ini sebagai tempat ciptaan baru, dan kemudian juga tatanan keselamatan eskatologis dan dengan demikian umat Allah. Dan karenanya di sini menjadi menarik karena dikatakan eklesia di Tesalonika en Theopatri. Jadi yang membentuk dia sebagai eklesia adalah Allah, begitu. Nah, eklesia hanya dapat dipahami di dalam hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, dan disebut sebagai eklesia tuteu, jemaat Allah. Ini ayatnya cukup banyak muncul di dalam teks Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus. Jadi walaupun dia menyebut gereja di Korintus, maka dia menyebut gereja Allah, jemaat Allah, begitu. Nah, hanya di dalam Galatia 1 ayat 22 dan Roma 6 ayat 16 digunakan en Christo, di dalam Kristus atau tu Christu. Dan ini menarik, dari Kristus. Jadi kalau eklesia en Christo, gereja di dalam Kristus, maka kalau eklesia tu Christu itu berarti gereja yang berasal dari Kristus. Nah, kata sifat Kristen belum dikenal di sini. Kemudian fakta bahwa eklesia memiliki kodrat sebuah kejadian tidak menyingkirkan faktor kesinambungannya dalam bentuk-bentuk dan lembaga-lembaga yang permanen. Jadi bahwa dia berasal pada satu tempat dan seterusnya tidak menyingkirkan ada faktor kesinambungan yang dimulai dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang dipuncaki dengan hari Pentakosta yang menjadi hari lahirnya gereja yang terus berkesinambungan. Nah, ketika eklesia jadi sebuah kejadian, lembaga eklesia muncul dan berlanjut sedemikian dengan pengharapan Tuhan akan terus-menerus membuat kehadirannya nyata di dalam eklesia tadi. Nah, sama, pergi bersama-sama atau kumpul bersama-sama, sunagogo begitu, harus dikenali sebagai satu unsur yang hakiki di dalam eklesia. Jadi dalam konteks pemikiran 1 Korintus, surat Paulus, maka eklesia dipahami sebagai umatnya datang bersama-sama. Nah, dengan demikian, eklesia dapat dipahami dalam istilah-istilah teknis yang konkret dan setiap upaya spiritualisasi dalam pengertian dogmatika akan gereja yang tidak kelihatan. Dalam sistematika ada ecclesia invisibilis, gereja yang tidak nampak. Ini belum terpikirkan oleh Paulus. Dalam pemikiran Paulus, gagasan ini belum terlihat bahwa ada gereja yang kelihatan, kemudian ada gereja yang tidak kelihatan.
lanjutkan. Eklesia memiliki lokasi, keberadaan, jati diri, dan batasan-batasan geografis yang dapat didefinisikan. Misalnya, Eklesia TUCN Korinto, ini maksudnya gereja di Korintus, dan yang menarik adalah walaupun jemaat lokalnya gereja rumah itu ada di banyak tempat di Korintus, tetapi dia menyatakannya sebagai gereja jemaat di Korintus sebagai satu kesatuan. Sehingga gereja menjadi milik umat di tempat itu, dan memiliki kualitas yang baru dan berbeda. Juga di Tesalonika, dia sebut Eklesia Tesalonikeon. Kemudian siapapun yang tergabung di dalam eklesia menjadi bagiannya dan hidup dalam wilayah kuasa ciptaan baru melalui firman Kristus. Tetapi dia tidak terpisah, tidak dipisahkan dari posisinya dalam tatanan sosial. Ia tetap menjadi warga Tesalonika, entah dia seorang Israel atau Romawi, entah dia seorang budak atau seorang merdeka. Sehingga sekalipun dia jadi Kristen, tidak menghilangkan posisinya dalam tatanan sosial. Bahkan yang menarik kalau Ibu Bapak mendalami surat Filemon misalnya, maka ada semacam parallel society di situ. Kepada Filemon, Paulus meminta Onesimus misalnya, meminta Filemon untuk menganggap Onesimus yang menjadi percaya ketika berjumpa dengan Paulus saat Onesimus di penjara, untuk menganggap Onesimus sebagai saudara in Christo, en Christo. Saudara di dalam Kristus. Jadi ada parallel society. Walaupun dalam tatanan sosial Onesimus adalah budak Filemon, tetapi di dalam Kristus dia adalah saudara. Jadi ada parallel society. Nah, kewarganegaraan yang baru, politeuma di Filipi 3 ayat 20, tidak berarti kehilangan kewarganegaraan. Meskipun secara alamiah ada penurunan hak-hak kewarganegaraan yang mungkin saja terjadi. Nah, eklesia menciptakan satu hubungan yang baru bersama dengan hubungan yang lama, yang saya sebut dengan parallel society tadi, begitu ya. Perbedaan-perbedaannya tetap terletak di dalam Kristus. Tetapi mereka kehilangan kekuatan yang merusak, yang menghalangi kesatuan dan persekutuan. Nah, oleh karena itu ada gereja-gereja di tempat tertentu di antara orang kebanyakan, tetapi tidak memisahkan diri dari mereka. Mereka yang disebut orang-orang kudus, bagaimana Paulus menyebutnya, mengambil alih terminologi PL ini, menunjuk pada anggota-anggota eklesia. Mereka dipanggil Tuhan, kepada mereka Allah memberikan iman, mereka menjadi bagian di dalam kehidupan yang baru yang diindikasikan oleh baptisan. Nah, Ibu Bapak, saya rasa saya sudah cukup dulu di sini. Saya mau stop karena waktu kita sudah setengah 8, setengah 9 lewat. Silakan jikalau ada di antara Ibu Bapak yang ingin mungkin menyampaikan pertanyaan, silakan. Terima kasih pada moderator. Terima kasih Pak Setanggang atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Saya waktu itu emang nggak berani tanya baiknya berapa lama karena saya tahu perjanjian baru adalah 2 semester. Oke, Bapak Ibu, dengan segala upaya yang menurut saya dahsyat sekali tadi, silakan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Gunawan angkat tangan. Silakan Pak Gunawan. Ya, selamat malam Pak Asigor. Malam, terima Pak. kasih untuk pembahasannya yang luar biasa. Ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak Asigor. Yang satu berkenaan dengan eskatologis yang tidak sempat dikupas hari ini, yaitu mengenai istilah Roh Kudus di dalam Kitab Wahyu disebutkan sebagai hepta pneumaton, ketujuh roh, dan juga mungkin komentar mengenai penglihatan Yohanes tentang keberadaan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus di dalam Kitab Wahyu. Maksud saya, kalau dalam kitab-kitab lainnya, deskripsi atau Trinity ini lebih bersifat naratif, deskriptif, tapi kalau di Wahyu, Yohanes diberikan kesempatan untuk melihat kehadiran ketiganya secara bersamaan. Mungkin itu pertanyaan pertama ya Pak, berkenaan eskatologis. Yang kedua, pertanyaan mengenai gereja Pak, Ecclesia to Theo. Tadi Pak Asigor menyinggung. Tapi di dalam Injil yang dipakai kan Basilea to Theo. Apa hubungannya? Dan juga gereja yang 6. Jadi pertanyaan yang kedua itu, apa hubungan Basilea to Theo
dengan Ecclesia Tuteo, dan juga yang kita imani yaitu gereja yang am. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Silakan Pak Setengah, langsung aja Pak. Baik, mengenai 7 roh itu tidak dibaca secara harfiah, karena memang wahyu itu penuh dengan simbol, dan karenanya simbol-simbol itu mesti kita dalami kira-kira maknanya apa, tetapi yang pasti tidak harfiah. Saya keluar dulu, lompat dulu, misalnya bukan angka tapi huruf ya, 666 misalnya. Maka itu tidak boleh dipahami sebagai harfiah, bahwa nanti ada 666 yang dicoret di jidat gitu ya, misalnya seperti itu, tidak bisa dipahami harfiah begitu, tetapi dia mesti dipahami dalam konteks teks tersebut ditulis kitab Wahyu pada zaman persekusi dari Kaisar Nero, di mana nama Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani, dalam huruf Ibrani, ketika dihitung dengan angka-angka Ibrani, maka jumlahnya 666, sehingga dia merujuk pada sosok yang sudah ada dalam perjalanan sejarah gitu ya. Ini penjelasan singkat untuk memahami bahwa wahyu harus dibaca tidak secara harfiah. Ada model pembacaan futuristik masa depan ditolak oleh kebanyakan pakar, kemudian pembacaan secara simbolik dalam pengertian bahwa itu tidak pernah terjadi itu juga ditolak. Yang diterima adalah preteris dan historis begitu. Bahwa dia sudah pernah terjadi, baik pada masa sebelum penulis, sesudah pada saat penulis dan sesudah itu pada waktu di masa lalu. Dan bahwa dia misalnya bicara tentang sesuatu yang futuristik, ya ada bagian yang futuristik, tetapi tidak berlaku pada keseluruhan kitab Wahyu. Yang futuristik itu hanya bicara tentang kedatangan Kristus kembali. Nah, kepada 7 roh tadi itu adalah bahasa simbolik, bicara apa? Karena surat itu ditujukan kepada 7 gereja di 7 tempat gitu ya. Maka 7 roh itu sebetulnya mewakili ya gereja itu. Karenanya LAI menafsirnya dengan tidak menuliskan R besar, karena memang dia tidak sedang bicara roh dalam pengertian Roh Kudus, tapi lebih kepada roh maksudnya keadaan spirit atau semangat atau spiritualitas begitu ya, kalau bahasa modernnya spiritualitas dari 7 jemaat tadi atau 7 gereja tadi begitu. Jadi dia tidak dipahami secara harfiah. Itu untuk yang ke-7 roh tadi. Kemudian untuk yang Ecclesia Tuteu dengan Basileia Tuteu, pertanyaan Bapak ini luar biasa. Saya saja nggak kepikiran untuk membandingkan Ecclesia Tuteu dengan Basileia Tuteu. Menjadi menarik bahwa Bapak menyampaikan apakah bisa disandingkan Ecclesia Tuteu dengan Basileia Tuteu. Nah, Basileia Tuteu itu muncul dalam perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri selalu menggunakan Basileia Tuteu. Dan dalam Injil Markus dia pukul rata hanya menggunakan Basileia Tuteu. Dalam Injil Matius dibedakan antara Basileia tu Uranu dengan Basileia Tuteu. Dalam Injil Matius Basileia tu Uranu atau kerajaan sorga itu bicara nanti, futuristik. Sementara Basileia Tuteu dalam Injil Markus itu bicara sekarang. Sekarang itu kapan? Presensi Yesus. Presensi Yesus itu menghadirkan Basileia Tuteu. Tetapi kemudiannya presensi Yesus dilanjutkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang hadir dalam umatnya. Dalam umatnya. Presensi kemudian Roh Kudus yang hadir dalam umatnya, maka menghadirkan kerajaan Allah secara ideal begitu. Secara ideal. Karenanya gereja jadi soma tu Kristus, jadi tubuh Kristus. Tetapi pada faktanya kita bisa saja tidak menghadirkan kerajaan Allah. Karenanya kalau Yesus kehadirannya menghadirkan kerajaan Allah, kalau kita harus mengupayakan kehadiran kerajaan Allah itu. Dia tidak serta-merta, dia tidak niscaya, tidak otomatis. Kalau gereja ada di Jakarta berarti kerajaan Allah ada di Jakarta, tidak. Tapi gereja harus berupaya proaktif menghadirkan kerajaan Allah itu. Itu yang kemudiannya dalam bahasa teologi kita sebut dengan missio Dei, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kira-kira begitu, Pak. Tetapi tidak berarti bahwa Ecclesia Tuteu sama dengan Basileia Tuteu. Tidak sama seperti itu. Lebih kepada misi. Jadi Basileia Tuteu lebih dipahami sebagai misi Allah. Nah, gereja mestinya mengerjakan misi Allah. Tapi gereja belum tentu mengerjakan misi Allah. Begitu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Asigor.
mungkin kalau saya bisa press untuk lebih untuk clarity saja, gereja yang di dalam pengakuan Imam Rasuli itu lebih menunjuk kepada eklesia yang kita bicarakan sekarang, atau lebih menunjuk kepada Basileia Thutheu? Gereja yang imamat Silakan, yang Pak. rajani dan kudus. Kalau itu misalnya dirujuk kepada 1 Petrus 2 ayat 18, memang dia merujuknya kepada Ecclesia Tutheu. Tetapi kalau kita bicara kepada misinya, dia seharusnya lebih kepada Basileia Tutheu. Ya, terima kasih Pak Sigor atas konfirmasinya. Terima kasih Pak Setengah. Terima kasih Pak Gun. Bapak Ibu yang lain silakan. Saya Pak, boleh. Pak Yosef silakan. Pak Yosef Buta Barat Pak Setengah. Ya, terima kasih Pak Sigor. Silakan Pak Yosef. Ini Oras. Berat-berat semua ya pertanyaan sama jawabannya, tapi saya mau yang lebih ringan-ringan aja. Saya tadi tertarik dari penjelasan dari Asigor bahwa untuk masalah gender. Jadi Allah itu bisa berupa bapak, bisa berupa ibu dalam hal sifat ya, gitu kan. Nah, saya mau tanya dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah gay atau lesbi itu mengambil gendernya yang begini ini? Bahkan sampai sekarang ada yang perkawinan sejenis dan dilakukan di gereja. Kira-kira itu aja lah Pak. Terima kasih. Pertanyaan Bapak malah lebih berat sebetulnya. Pertanyaan Bapak. Dia minta jawaban yang ringan, Mas Dengan. Ya, baik. Sebetulnya tidak serta-merta dikaitkan ke sana, Pak. Percakapan tadi Allah memiliki kebapaan, keibuan sebagai sifat bukan kepada ke sana, tapi lebih kepada kesetaraan gender sebetulnya. Bahwa karena konsep tentang Allah hadir di dalam masyarakat yang sangat paternalistik, Yudaisme, Yahudi itu sangat paternalistik, sehingga dalam masyarakat Yahudi, sorry to say, perempuan itu properti. Kalau dia belum menikah, dia properti bapaknya. Kalau dia sudah menikah, dia properti suaminya. Makanya perzinahan terhadap seorang istri itu pada meram properti seorang lelaki. Makanya dilarang begitu kan pada perzinahan itu sendiri, tetapi pada bahwa wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki itu miliknya, harta bendanya. Jadi kalau ada orang lain menzina, maka itu dianggap pelanggaran karena mengambil paksa hak lelaki lain. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, dalam budaya yang sangat paternalistik tadilah kemudian gagasan tentang Bapa, Allah sebagai Bapa itu hadir. Dan yang menarik, di Perjanjian Lama hanya 1-2 kali bicara Allah dalam perspektif Bapa, karena memang Yudaisme Perjanjian Lama tidak kuat bicara Allah sebagai Bapa. Tapi di masa Yesus, para rabi sudah mulai menjelaskan Allah sebagai Bapa. Dan Perjanjian Baru sudah jelas sekali tegas Yesus sendiri yang ngomong Allah itu sebagai Bapa. Dia menyebut Allahnya sebagai Bapa. Dan Bapa dia sebut sebagai Allahnya sebagai Bapa, dia sebagai anak. Dan ini relasi bukan bicara Bapa anak sebagai hubungan biologis, hasil biologis begitu, tetapi lebih kepada intimasi, keintiman yang erat antara pribadi Allah yang pertama dengan kedua, Bapa dengan anak, Allah sang Bapa dengan sang anak begitu ya. Nah, karenanya dalam pemahaman itulah Allah dipahami sebagai Bapa, tetapi penekanannya bukan sebagai gender karena Allah tidak punya jenis kelamin, dia tidak punya gender begitu. Tetapi karena dominasi budaya lelaki tadi, makanya Allah disematkan sebagai Bapa. Karenanya dalam konteks pemahaman kita sekarang yang kita lihat bukan gendernya, tapi lebih kepada sifat kebapaan. Nah, kalau pada sifat, maka Allah pasti juga punya sifat keibuan, sebab sifat karakteristik kebapaan dan keibuan kedua-duanya berasal dari Allah. Nah, kira-kira pemahamannya di situ, Pak, bahwa karenanya tidak boleh ada perbedaan ketidaksetaraan gender tadi, Pak. Ke situ, Pak, bukan ke yang Bapak tanya tadi. Kalau yang Bapak tanya tadi, argumentasinya bisa banyak, tapi saya sedang tidak membicarakan ke situ arahnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Jadi lebih kepada kesetaraan gender, Pak. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Setanggang. Terima kasih, Pak Yosef. Bapak Ibu yang lain, masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Mari. Pak. Oh, siapa ya? Pak Bibit.
Oh, Pak Bibit, silakan Pak Bibit. Terima kasih, Pak. Gereja mula-mula adalah Unitarian ya, Pak ya. Yang dikenal Yesus adalah mungkin ya sebagai rabi, sebagai guru, tapi tidak sebagai Allah. Setelah sekian tahun berkembang, maka gereja memutuskan adanya Trinitas tadi ya, Pak ya. Nah terus Unitarian tadi jadi apa? Apa dia sekte atau denominasi? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Silakan Mas Tadi di bagian tentang Allah Tritunggal, Pak, saya sudah sampaikan. Sebetulnya saya bisa menariknya dari Perjanjian Lama juga, tapi karena topik kita teologi PB, maka bagian-bagian Perjanjian Lama saya tidak sebutkan, tetapi hanya di bagian Perjanjian Baru. Intinya adalah bahwa Perjanjian Baru menjelaskan bukan Unitarian, Pak, atau Sabelian, atau Jesus only, atau ya Allah satu, betul-betul satu begitu ya. Dari sejak awal di Perjanjian Baru, tadi makanya saya tarik di baptisan. Baptisan kehadiran Trinitarianisme Allah itu kuat. Perjanjian Baru itu selalu muncul, juga muncul. Sehingga sebetulnya Alkitab tidak memulainya dengan Unitarian, Perjanjian Baru tidak ria, tetapi memulainya tetap dengan Trinitarian gitu, Pak. Ada bagian di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan gagasan Allah yang Unitarian, satu. Gagasan Unitarian itu sebetulnya adalah Bapa yang jadi Yesus, begitu. Bapa yang manusia Yesus. Itu gagasan Unitarian, sehingga Bapa dengan Yesus. Sementara Alkitab tidak menyatakan demikian. Yesus sendiri tidak menyatakan bahwa Bapa adalah Yesus. Waktu dia berkata sebelum Abraham ada, aku ada, dan kemudian dia berkata bahwa Bapa dan aku adalah satu, kalimat Bapa dan aku adalah satu, kata adalahnya itu adalah esmen, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan jadi gini, Father and I are one, begitu. Kalau bahasa Indonesia, Bapa dan aku adalah, itu adalahnya tidak menunjukkan bentuk jamak. Tapi dalam bahasa Yunani, Inggrisnya juga digunakan tepat. Dalam bahasa Yunani digunakan kata esmen. Esmen itu are. Father and I are one. Are itu menunjukkan bentuk plural, sehingga Bapa dan Anak tidak dianggap sebagai Unitarian, tapi dianggap sebagai Trinitarian karena dua pribadi. Nah, kata satu menunjukkan unity tadi, kesatuan tadi, begitu. Jadi Alkitab justru tidak pernah menjabarkan Allah yang Unitarian, Pak, sama sekali tidak. Perjanjian Baru, begitu. Jadi, itu ya, Pak. Justru kebalikannya, Pak, pemahamannya. Unitarian sebenarnya nggak ada. Unitarian juga nggak ada, Trinitarian juga nggak ada, Pak. Makanya tadi di materi saya sampaikan bahwa yang hadir adalah presensi ketigaan Allah yang esa tadi. Formula kata Tritunggalnya memang hadirnya kemudian. Itu memang harus diakui. Tetapi presensi ketigaan Allah itu hadir di dalam Perjanjian Baru. Kira-kira begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bibit. Terima kasih Pak Sitanggang. Bapak Ibu yang lain masih ada? Pak, kalau belum ada yang lain, saya yang ingin bertanya, Pak. Tidak terlalu gampang akhirnya memahami bahwa Yesus itu apa tadi ya? Yesus itu serupa dan setara dengan Allah, gitu ya, Pak ya. Adalah jasa para teolog yang menemukan bukti-bukti di Alkitab bahwa tidak saja kesetaraan Allah dan Yesus, tapi konsep Trinitarian itu. Kan banyak orang menuduh bahwa konsep Tritunggal, bahwa ketuhanan Yesus itu baru ditentukan di Konsili Nisea, kan Pak. Padahal Konsili Nisea itu kan menjawab tantangannya Arius. Arius itu tidak mempersoalkan ketuhanan Yesus. Dia percaya Yesus itu Tuhan. Tapi yang dipersoalkan Arius adalah kedudukan Yesus dalam keilahiannya. Bahwa Yesus tidak setara dengan Allah. Begitu ya, Pak ya? Nah, apa yang salah satu yang dikutip Pak Bibit tadi adalah perdebatan aktual sekarang ini bagi banyak orang sebetulnya yang baru melek tentang pengetahuan itu karena adanya banyak apologetik Kristen dan apologetik Islam itu. Sebetulnya Pak, sesulit apa sih memahami keserupaan dan kesetaraan Yesus dengan Allah itu, Pak?
sampai Arius yang seorang patriark aja masih bisa seperti itu berpikirnya gitu, Pak? Dua, Pak. Saya melihatnya paling tidak dua. Kalau kita bawa keluar dari konteks Arius tapi pada konteks kita, bangunan berpikir yang diwariskan kepada kita yang sedemikian rupa memang akan membuat kita sulit untuk menerima, memahami Tritunggal. Nah, kita harus akui bahwa bangunan berpikir kita banyak dipengaruhi oleh teman-teman kita dari Muslim, sahabat-sahabat kita dari Muslim yang mengajarkan monoteisme ketat. Nah, dalam konteks Arius dan zaman sebelumnya, bangunan berpikir mereka banyak dipengaruhi oleh siapa? Oleh Yudaisme. Ketika Yudaisme begitu kuat menguasai bangunan berpikir seseorang, maka dia akan kesulitan untuk menerima. Dan itu juga sebetulnya yang digunakan sebagai kampanye oleh orang-orang Yahudi mula-mula ketika gerakan Yesus muncul. Waktu gerakan Yesus muncul, salah satu yang digunakan untuk menghambat supaya orang-orang Yahudi tidak menjadi Kristen, salah satunya adalah gagasan itu. Mana mungkin Allah jadi manusia? Kemustahilan Allah untuk menjadi manusia karena Allah yang transenden, Allah yang berada di luar ruang dan waktu manusia, itu tidak mungkin masuk ke dalam ruang dan waktu manusia. Karena tidak mungkin pencipta masuk ke dalam ruang dan waktu ciptaannya. Makanya dalam perjanjian lama kan Allah hadirnya dalam rupa apa? Malaikat, begitu ya, penglihatan-penglihatan lewat mimpi, dan lain-lain. Tetapi tidak pernah sosok Allah itu sendiri, begitu. Tidak pernah Allah itu sendiri yang tampak, karena memang pemahamannya Allah yang transenden itu berada di luar ruang dan waktu dan tidak bisa masuk dalam ruang dan waktu ciptaan. Pencipta nggak mungkin masuk dalam ruang dan waktu ciptaannya. Sementara ide yang ada dalam perjanjian baru kebalikan. Allah itu transenden, tapi pada sisi yang lain imanen. Dia pada satu sisi di luar ruang dan waktu, tapi di sisi yang lain dia juga masuk dalam ruang dan waktu manusia. Yaitu dengan kapan? Waktu si pencipta jadi salah satu dari ciptaannya sendiri, yang tadi, yang creature itu tadi, ya, yang saya katakan yang segala diciptakan di Kolose 1:15 tadi. Itu menunjukkan bahwa dia yang adalah transenden sekaligus imanen, dia yang ada di luar ruang dan waktu sekaligus masuk dalam ruang dan waktu. Nah, makanya poin yang pertama saya melihat bahwa bangunan berpikir dari konteks di mana seseorang berada itu sangat memengaruhi. Makanya memang tadi waktu Bapak katakan sebagai pengantar, apologet kepada mereka memang akan kesulitan menemukan penjelasan yang baik tentang Tritunggal. Makanya kemudian Unitarian dianggap misalnya oleh salah seorang yang kami kenal dalam konteks kami waktu itu ya, yang menggunakan Unitarianisme untuk kemudian penginjilan kepada teman-teman Muslim. Tapi saya katakan memangnya kita harus melakukan seperti itu. Apakah demi kemudian memenangkan mereka kita harus mengurangi pemahaman teologis atau konstruksi berpikir teologis kita? Apakah kita harus seperti itu? Kan tidak juga gitu ya. Karenanya yang harus dikedepankan dengan mereka harusnya dialog gitu. Bukan kemudian memenangkan debat gitu kan. Kita harusnya kan keluar dari era itu gitu. Nah, yang kedua selain bangunan berpikir yang membuatnya sulit adalah memang pada dasarnya Trinitarianisme itu memang sulit, Pak. Pada dasarnya memang, jadi kalau tadi saya bicara pada konteks luar, sekarang pada konteks dalamnya, Trinitarian memang susah untuk dipahami, Pak. Kita lebih mudah memahami entah satu atau tiga, tapi memahami satu sekaligus tiga itu sulit sekali buat kita. Sulit sekali untuk kita terima, Pak. Makanya memang itu jadi yang berat. Makanya bukan hanya di Arius, tapi kemudian dalam perjalanan sejarah Islamnya, filsuf-filsuf Islam itu kuat sekali memberikan argumentasi tentang itu, bahwa nggak mungkin Allah yang monoteistik sekaligus triteistik begitu. Kira-kira begitu, Pak. Menurut saya paling tidak dua hal tadi yang membuatnya memang menjadi sulit. Tetapi yang menarik adalah mengapa orang-orang Romawi Yunani di Eropa mudah menerima kekristenan? Karena konsepnya mereka yang karena mereka punya konsep yang berbeda. Mereka punya konsep Allah yang jadi manusia kan? Iya. Gitu kira-kira begitu. Iya. Terima kasih, Pak Setenggang. Sama-sama, Pak. Lain, satu pertanyaan terakhir, silakan. Saya dong, Pak. Oke. Saya dong, Pak. Silakan, Pak. Tadi saya penasaran aja. Pak, saya terima kasih. Ya, Pak. Pak Sitanggang, terima kasih loh menganggap kami semua pendengarnya itu seperti mahasiswa yang berapi-api dan seolah-olah kami sudah punya basic pengetahuan yang paling tidak sesuai lah dengan tadi penjelasan-penjelasan yang luar biasa bagi saya. Tapi Pak, jadi semangat dulu, gitu. Pak, sorry. Tapi intinya, sebentar Pak, saya potong. Saya jawab dulu yang tadi karena Pak Sujarwo bilang peserta PA ini pintar-pintar semua, Pak. Udah hebat-hebat begitu. Tapi membuat saya jadi menyimak. Saya buka-buka Alkitab.
Karena kan tadi saya kenapa jadi mengajukan diri untuk juga ikut bertanya, saya tertarik tadi disebut tentang perdebatan atau dialog dengan agama setelah kita. Tapi setelah saya baca, saya dibuka ya, selalu kan mereka tanya tentang Yesus itu di mana disebut dia itu Allah segalanya. Tapi tadi sudah disebut sama Pak Sitanggang, Yesus itu sendiri yang menyatakan dia Mesias. Itu di Markus 21:12, di Lukas yang pernyataan dari Daniel 7:13 kan. Itu yang sering membuat kita gugup kalau ketika ditanya kan. Tapi dengan ini tuh saya luar biasa, waduh, untung saya ikut sekarang ini ya, karena itu banyak yang sering mereka tanya-tanya, sehingga kalaupun saya lihat tadi dialog itu sebenarnya sih nggak perlu lagi Pak. Sekarang semua sudah terbuka, kalaupun kita tidak percaya dengan Alkitab, saya rasa orang mendingan jadi ateis. Ya, saya mau bilang itu aja Pak, terima kasih penjelasannya luar biasa Pak, sehat dan panjang umur. Terima kasih juga Pak Jarwo. Terima kasih Bang. Bukan pertanyaan ya berarti ya Pak ya. Pak Sitanggang mau menanggapi Pak? Enggak Pak, enggak. Oke Pak, kalau begitu kata penutup Pak. Dari saya Pak. Iya Pak Sitanggang, silakan. Saya paling bingung kalau disuruh menyampaikan kata penutup Pak. Soalnya meringkaskan 70-an halaman dalam 1-2 kalimat. Jadi sulit sekali. Ya, satu saja. Perjanjian baru berisikan banyak sekali gagasan pemikiran teologis yang sangat baik yang untuk bisa kita gali, bahkan kontekstual bagi kehidupan modern kita. Karenanya jangan pernah berhenti belajar Alkitab, jangan pernah putus semangat mendalami Alkitab. Tuhan kita memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Sitanggang. Bapak Ibu, demikianlah teologi perjanjian baru. Meskipun ini seolah-olah cuma teaser, tapi Pak Sitanggang menyampaikan intinya tadi. Kalau kita nanti berminat belajar lebih panjang, Anda bisa kuliah ke STT, atau kita sediakan forum yang lebih lega ya, Pak Sitanggang, supaya lebih bisa lebih berurai-urai. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, saya berharap kita berkenan menyalakan videonya, kita foto. Mari. Bu Linda pindah dari belakang komputer ke depan. Pak Arman, mana Pak Arman? Pak Arman. Hadir Pak, hadir. Ya yuk, hadir, videonya Pak. mana tak foto? Udah ini, nyala video saya. Nggak kelihatan tapi Pak? Ada. Masa Pak? Tadi kelihatan senyum-senyum, sekarang nggak kelihatan. Ada Pak, video saya kok ini. Oh mungkin lupa Asigor juga hilang. Nyala kan? Enggak, mungkin punya saya ini Pak. Asigor ada Pak. Tidak stabil. Ada Pak saya. Bukan, punya Pak Asigor juga nggak kelihatan, hitam-hitam gitu. Kan saya masih bisa lihat Pak Asigor. Oh, wah berarti punya ada saya Pak ya. Asigor Dulu ada. Pak Gunawan bisa minta tolong difotokan nggak Pak? Pak Asigor Boleh Pak, ada. boleh. Ya. Teman-teman Nampak semua. Saya dulu. bisa sekarang. Oh, oke. 1, 2, kurang maju. 3. Sebentar ya Bapak. Kita punya 2 halaman. Ini baru halaman 1. Sebentar. Sekarang kita masuk ke halaman 2. Tetap tersenyum, karena kita tidak pernah tahu kita di halaman berapa. Hai Terata. Oke. Oke Bapak Ibu, sesi foto selesai. Aduh, Bu Ratna baru mau masuk. Sebelum mengakhiri Patibulum, kita akan minta Ibu Sri menutup dalam doa. Bu Sri, monggo Bu Sri. Bu Sri, siapa itu namanya? Bu Sri Siahaan itu. Ada Bu Sri. dua Sri. Tutup dalam doa Bu Sri. Ya, kedengeran nggak? Ye, kedengaran. Oh iya, baik-baik.
Kedengaran ya Pak? Ya Bu. Ayo mari kita satu dalam pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang makasih. Karena atas kasih setia Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan bersama-sama bersekutu tadi bersama di dalam Patibulu malam hari ini Tuhan, walaupun secara virtual. Kami bersyukur untuk Bapak Asigor Sitanggang yang sudah boleh memberikan pencerahan bagi kami semua Tuhan mengenai firman di dalam perjanjian baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan pertolongan Roh kami semua boleh mengerti dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan saja dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi teman-teman kami semua yang hadir di dalam pertemuan kami malam ini, di mana Tuhan Engkau akan selalu menyertai, memimpin kami semua Tuhan. Dan dalam istirahat malam kami nanti, kiranya Tuhan Engkau akan menyertai kami dan esok hari Tuhan kami boleh bangun kembali dengan kesehatan yang baru. Engkau dan di dalam terima kasih Bapak atas pertemuan kami malam ini. Kami selanjutnya hanya menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan saya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Sitanggang mau lihat godang? Saya diramuti Yesus Mahita Sudena. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini di Patibulung. Minggu depan Patibulung kita libur karena Jumat Agung. Ya, tanggal 9 April kita akan mulai lagi dengan pembahasan baru Injil Lukas, tentang latar belakang Injil Lukas. Oke, terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Pak Sitanggang saya WA ya. Mari Bapak Ibu. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarwo. Oke, Bu Sri. Good.